pendirian PKMB ini udah berjalan, PMB itu udah berjalan lama ya? Oh, lu kan benda aja dulu kan. Bunda dulu pertamanya awalnya dinasnya di Lebong. Itu 5 tahun. Jadi bidan desa. Bidan desa di Lebong 5 tahun. Habis itu baru pindah ke Curug. Kayaknya mungkin pindah ke 2007, mungkin 2010 lah. 2010 mungkin. Kalau untuk BPJS itu sendiri Bunda mulai kerjasama itu tahun berapa ya, Bunda? Bunda lupa lah. Bunda lupa. Tapi udah cukup lama di BPJS ini diterapkan di sini. Udah lumayan, karena sebelum itu kan persalinan itu pakai yang jaminan yang dari pemerintah yang jaminan Esda kayak gitu. Terus setelah itu baru berubah ke BPJS. Ini BPJS yang Bunda itu dijaring. Jadi program tahun dulu nolong persalinan ya perlu digaris bawahi di sini yang ditanggung yang dilayani BPJS bukan pasien itu bukan pasien berobat atau apa karena itu tidak punya dokter. Di sini prakteknya tidak punya dokter. Jadi yang dilayani yang boleh dilakukan oleh bidan. Jadi seperti pertolongan persalinan, nifas, bayi dari lahir, sama OKB seperti itu. Jadi kalau dulu pengklaman ke puskesmas. Terus setelah itu sekarang kebijakannya pengklaman harus melalui jejaring. Jejaring itu dokter jejaring. Jadi kalau Bunda ikut ke dokter Dela. Dokter Dela. Kalau menurut Bunda itu sendiri, kalau dengan adanya kebijakan BPJS ini dapat membantu masyarakat dengan baik nggak, Bunda? Kalau membantu masyarakat sangat membantu karena seperti orang-orang yang tidak punya biaya, kalau tidak punya BPJS kan bisa melahirkan di sini pakai BPJS seperti itu. Jadi kalau untuk masyarakatnya membantu. Tapi kalau mungkin ada poin untuk bidannya ya? Iya. Ayo, oke. Kalau dijawab soalnya kalau untuk bidannya mungkin ada berbeda. Oh iya. Selain ya udah tadi Bunda jelaskan kalau untuk BPJS ini bahwasanya membantu masyarakat tuh untuk melahirkan, untuk bayi baru lahir, kalau untuk yang penyakit dalam yang lainnya tuh itu bukan kewenangan Bunda gitu. Iya, benar. Jadi bukan kewenangan Bunda, jadi tidak bisa dilakukan kewenangan itu. Jadi cuma lingkup gitu. Karena ini BPM, bidan praktek mandiri, bukan klinik, jadi bukan vaskes tingkat 1 seperti itu. Kalau di sini sejauh ini yang dilakukan itu sesuai dengan yang sesuai prosedur yang dari BPJS, misalnya pengklaman persalinan, misalnya pengklaman pemeriksaan hamil gratis itu atau sekali tapi dengan ketentuan umur kehamilan sekian sampai sekian sampai sekian seperti itu ada aturannya. Sejauh ini itu dikasih ke pasien yang mempunyai BPJS sesuai dengan hak mereka, sesuai dengan yang diklaim oleh BPJS. Jadi kalau sejauh ini tidak ada yang ngasih komplain atau berkeluh kesah tentang pelayanan sejauh ini tidak ada di sini. Kalau untuk daftar BPJS sendiri bisa offline atau secara online? Mau daftar ke BPJS? Kalau mau
kapitasi namanya. Jadi non kapitasi itu tidak mesti Bunda tidak punya kepesertaan khusus seperti kalau puskesmas. Nah itu puskesmas punya jumlah peserta yang dilayani cuma bisanya di situ aja, seperti itu. Tapi kalau di Bunda karena non kapitasi itu selagi dia punya kartu BPJS, mau dia dari Jawa, dari Jogja, dari mana pun bisa ke sini. Nah, walaupun misalnya Bunda jejaringnya dokter Orsdela, walaupun si pasien FKTP-nya bukan Orsdela, dokter Dela, itu tetap bisa. Misalnya kepesertaannya terdaftar di puskesmas Tunas Harapan atau puskesmas Curug atau dokter praktek keluarga, dokter keluarga, dokter itu kalau melahirkan itu tetap bisa di sini tanpa harus mendaftar, tapi memang ada beberapa persyaratan sepertinya wajib punya surat nikah, kartu BPJS-nya yang pas. Nah itu mungkin yang nanti akan jadi kendala. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, barangkali apa kendala seperti itu. Kendala dalam itu Kendala dari bisa kendala juga. Jadi kendala pasti itu kok BPJS, misalnya cek ini persalinan, semestinya kan ini udah punya BPJS nih, baik itu yang PIB yang ditanggung oleh pemerintah atau yang mandiri seperti itu ya. Nah itu atau yang PNS, mestinya bisa dilayani, tapi yang paling sering itu biasanya untuk yang ditanggung pemerintah. Biasanya yang bisa dilayani, tapi persyaratannya tidak memenuhi, tidak cukup. Dia tidak punya kakak, dia tidak bisa ngurus kakak karena umurnya masih belum cukup. Dia tidak punya KTP, dia tidak punya surat nikah. Jadi otomatis Bunda tidak bisa melayaninya untuk persalinannya. Padahal dia hamil, orang tidak mampu, seperti itu. Tapi karena dia tidak punya persyaratan ini tadi, jadi Bunda tidak bisa. Tidak bisa. Jadi dia melahirkan di sini umum. Tidak pakai BPJS, padahal semestinya dia harus pakai kalau dia kondisi pasien harusnya pakai. Kendalanya seperti itu Bunda sering kami misalnya ada login di puskesmas dengan petugas BPJS atau Capim itu sudah disampaikan karena memang peraturan pemerintah itu tidak membolehkan anak di bawah umur untuk menikah, jadi tidak keluar surat nikah dari KUA, tidak keluar surat nikah, dia tidak bisa ngurus kakak, tidak punya kakak, maka tidak bisa bersalin dengan BPJS di sini seperti itu. Oh, jadi itu salah satu kendalanya tuh ya Bu. Ya, itu kendalanya berarti itu yang dirugikan dari pasien jelas dirugikan kan. Nah, ini kalau seperti Bunda merasa hal pasien ini harus dipakai seperti itu, tapi karena persyaratannya tidak lengkap, Bunda tidak bisa pakai. Jadi itu kan kendala dari pasien yang dibuat. Kalau kendala dari Bundanya sendiri ada nggak? Ada, karena kalau menurut Bunda pengklaiman BPJS persalinan itu sangat di bawah standar, tidak mencukupi. Karena pengklaiman persalinan itu setelah dipotong pajak, dipotong di dokter jejak, itu udah cuma terima berapa persen udah cukup. Tidak cukup, karena di situ udah segala dari pengklaiman itu tadi. Bunda mesti beli obat-obatan, beli bahan habis pakai, terus bayar asisten. Nah itu sangat tidak cukup. Pengklaiman BPJS itu cuma setengah dari kalau Bunda dari pasien umum. Yang diklaim cuma setengah, jadi sangat kurang. Jadi kalau seandainya memang seharusnya memang dipikirkan lagi, karena dengan keadaan sekarang, dengan harga obat-obatan, inflasi apa segala macam, itu mestinya klaim BPJS harus bidan itu ada anggarannya, mestinya menyesuaikan juga dengan tarif bidan kalau tarif pasien umum harus ditingkatkan. Nah jadi untuk bidan itu tidak keberatan nolong pasien BPJS, karena tidak ada bedanya dengan pasien umum. Ini jadi tidak ada pihak yang dirugikan mestinya. Seperti itu. Jadi dari kebijakan pemerintah mengenai BPJS ini sudah berjalan kan Bu, tapi masih ada kendala-kendalanya gitu kan Bu? Iya, masih ada kendalanya, terutama
tarif yang masih kurang, tarif pengklaiman yang masih sangat kurang, benda nilai sangat kurang. Terus juga ini karena kadang ribet juga, pengklaimannya itu ribet. Jadi kalau misalnya seperti persalinan itu kami mesti lapor real time. Nah, kendala satu lagi yang pernah Bunda temui, jadi misalnya cek ini pasien ini hari ini dia aktif BPJS-nya, dia saat dia periksa hamil aktif. Nah, pas mau klaim persalinan, oh ternyata dia udah ada aktif lagi. Sedangkan Bunda udah menjanjikan sama pasien, oke, bisa pakai kok kartunya karena aktif. Jadi yang ditanggung oleh BPJS adalah persalinan, yaitu periksa hamil sekian kali dengan batasan usia kehamilan, terus persalinan, nifas, bayi baru lahir. Bunda ngomong seperti itu kan sama pasien. Ternyata cuma bisa klaim pemeriksaan kehamilan beberapa kali karena saat dia bersalin ternyata kartunya udah aktif. Nah itu jadi kendala seperti itu. Sementara pasien udah ngomongin bahwa oke bisa pakai ini, bisa pakai BPJS kok di sini gratis. Nah seperti itu. Sementara laporan namanya udah terdaftar gitu kan. Iya, untuk pengklaiman ke pemeriksaan hamil udah. Tapi kalau untuk persalinan kan harus real time. Jadi iya, jadi misalnya lahir hari ini tanggal berapa hari ini? 7 7 Maret. Maret ya Bu, cepetnya Mei. Jadi tanggal 7 Maret. 7 Maret dia melahirkan. Harus lapornya harus real time kan. Jadi harus hari ini harus dilaporkan persalinan atas nama nyonya ini. Pas ditengok kartu tidak aktif. Nah, jadi jelasin ke pasien ini juga susah. Kemarinnya masih aktif saat periksa hamil. Jadi kadang-kadang pasien juga kecewa. Kemarin katanya bisa, loh kartunya aktif. Kok sekarang jadi tidak aktif? Kalau cek itu Bun, yang disalahkan tuh dari pasiennya apa dari kebijakan BPJS-nya Bun? Karena kartunya yang semula aktif kan, yang sebelum pemeriksaan kehamilan itu aktif. Nah untuk persalinannya tuh itu tidak aktif Bun. Jadi itu salah dari pasiennya atau dari pemerintahan. Kalau pasien tidak ada salah, soalnya pasien tidak tahu dia aktif atau tidak. Pasien tidak bisa mengakses untuk mengecek keaktifan kartu. Yang bisa ngecek keaktifan kartu itu ya bidan atau jejaring, dokter jejaring itu bisa ngecek. Tapi itu tadi saat hari ini dicek aktif, pas saat persalinan ternyata kartunya itu terutama yang PIP itu yang dari pemerintah. Karena kan kalau dari pemerintah pastinya udah tahu pemerintah bayar atau tidak. Jadi siapa tuh yang mau disalahkan? Yang jelas bukan pasien. Yang jelas bukan pasiennya kan. Nah kalau ditanya yang dirugikan siapa? Pasien dan bidan. Bidan dirugikan juga. Bunda kan menyelamatkan dan mendapatkan feedback. Ayo Bunda terpaksa tarik umum dengan sangat tidak enak sama pasiennya. Kalau yang pasiennya mampu, oke ya. Walaupun mungkin di hati ada keberatan, kemarin gratis. Tapi kan yang namanya PID rata-rata memang orang tidak mampu. Jadi nanti ditarik juga cak mana. Kadang pasiennya mampu, kadang tidak. Kalau tidak ya udahlah. Kalau udah belilah jadinya. Kalau misalnya tidak tuh Bun berarti ya udah free aja gitu. Atau Bunda punya kebijakan lain tersendiri. Iya, atau misalnya kalau untuk pembayaran ini bisa ditunda atau apa, karena kan di klaim BPJS tadi udah tidak ada kan Bun. Terus jadinya kan tarif umum sama Bunda itu tuh Bunda kasih kelonggaran waktu atau gimana Bun? Jadi kebetulan di sini pas dari dulu sampai sekarang Bunda masalah biaya persalinan itu tidak pasien melahirkan pulang harus bayar. Memang tidak cek itu. Jadi pasiennya bayarnya kadang-kadang udah aku berkosa. Tapi ada juga yang misalnya nanya pas selesai melahirkan nanya berapa Bun, cek kan plus udah ada duitnya belum, udah ada, kalau misalnya udah ada sekian. Nah ada yang langsung bayar tergantung ekonomi pasien ya. Tapi kadang ada juga yang belum bayar, nunggu berkosa.
ada yang lanjut udah bayar sampai anaknya umur 10 tahun. Ada yang ada catatannya ada lanjut tadi atau tapi nggak boleh upload nggak bikin upload. Ya tuh kadang kan ada juga pasien tuh yang memang benar-benar tidak punya. Kalau benar-benar nggak punya ya udahlah gitu kan. Tapi ada yang memang nggak niat kayak itu sekali-kali dia. Jadi kalau dia punya BPJS masih mending, dia udah mampu, udah bisa dapat dari klaim. Iya, itu. Tapi kalau misalnya dia udah mampu, BPJS-nya ternyata ada aktif, ya udah biasanya pada manajer itulah biasanya. Udah ada itu. Ya, jadi kadang bayar kadang tidak. Dari pemerintah tidak salah 0,5% apa kayak gitu. Udah betul kok. Tidak ingat persis karena nggak nengok ya. Iya. Tapi yang jelas benda terima itu tinggal ekornya lagi lah. Tinggal ekornya, tinggal sisanya. Nah, sisa-sisa itu pun udah dipakai untuk operasional. Iya. Bayar asisten, beli bahan habis pakai, beli obat, itu sangat harusnya pengklaimannya itu 2 kali lipat dari sekarang. Itu baru belum seharusnya kalau di sini persalinan itu bunda tarifnya 1,5 juta. Bersih, itu bersih. Itu udah tanpa potong pajak. Yo, kalau umum, kalau pasien umum. Tapi tergantung kondisi juga. Kadang kalau perdarahan aku dulu gitu. Tapi dengan BPJS yang semangatnya dipotong lagi pajak. Pajak dokter jejaring, pajak golongan bunda, potong lagi pajak aku lagi, dan tahu seperti itu. Lupa benar nggak tahu. Lupa persenannya berapa? Yo jadinya potong, sangat sedikit. Jauh sekali kalau dibandingin pasien umum. Better pasien umum nggak sih pun ya kan? Oh jelas. Jelas. Bunda berharapnya pasiennya umum galau. Kalau umum galau aman. Ini kan malah ribet, lainnya pelaporan mesti real time, terus mesti ngurus berkas pengklaiman. Yang kalau misalnya pas salah berkasnya tidak keterima, tidak di ACC seperti itu, tidak bisa diklaim gitu. Itu. Jadi itulah tadi kita. Kalau Bunda lebih senang melayani pasien umum. Ya, cuman kalau ada pasien-pasien tertentu yang memang mati BPJS karena tidak punya duit, yang kan sebenarnya. Simpulkan dulu, nanti Pak sudah tengok. Baiklah pun, jadi dapat kita simpulkan dari ini bahwa kebijakan publik atau pemerintah mengenai BPJS ini sudah sangat berjalan dengan baik. Masyarakat yang kurang mampu sangat terbantu dengan adanya kebijakan ini. Tetapi masih banyak kendala yang dihadapi baik dari pihak pasien maupun dari pihak kesehatan seperti Bunda. Jadi salah satu contoh kendalanya itu dari pihak bidannya mengenai besaran tarif pengklaiman dari BPJS itu sendiri, karena masih dianggap sangat murah. Kemudian saat pemeriksaan kehamilan kartu BPJS pasien tersebut aktif, namun saat persalinan kartu BPJS pasien tersebut tidak aktif lagi karena tidak dibayarkan oleh pemerintah atau menerima PID. Terus kendala lainnya pun untuk pasien yang hamil di bawah umur, karena mereka itu belum mempunyai surat nikah untuk pengurusan dokumen persyaratan pengklaiman BPJS tersebut. Jadi mengalami kendala karena pasien tersebut belum mempunyai surat nikah dan tidak bisa mengurus KK, sehingga pasien tersebut tidak bisa menggunakan kartu BPJS karena kurang lengkapnya persyaratan dari pembuatan kartu BPJS tersebut. Ya bukan pembuatan kartu BPJS, kan BPJS-nya udah punya ini persalinan untuk persalinan menggunakan kartu BPJS. Ya, jadi karena untuk persyaratan persalinan itu untuk pengklaiman itu pakai KTP suami istri, kita terus menikah. Sementara kakak itu sendiri tidak bisa diurus kalau belum ada surat nikah. Gitu. Jadi bukannya untuk pengurusan kartu BPJS tapi untuk pengklaiman.
Jadi kartunya tuh sudah ada ya Bu? Udah, Ya. tapi ibunya udah ada dan karena statusnya kan masih biasanya masih anak. Sementara kalau untuk pengklaiman statusnya mesti istri, jadi dia mesti punya kakak baru sama suaminya. Sementara ngurus kakak salah satu syaratnya adalah nikah. Itu yang mereka ya kalau udah punya kakak dari pihak bunda itu udah bisa untuk ini, udah bisa untuk klaim persalinan, sangat kurang. Jadi dialihkan ke pasien umum gitu ya Bu? Terpaksa umum, terpaksa.